Uh, untuk pengolahan jaringan, ya, itu kan memang masuk, kalau di rumah sakit kita masuk di lab PA yang patologi anatomi. Nah, untuk di lab PA memang akan berbeda dengan di klinik ataupun hematologi, begitu ya. Jadi analis mengambil sampel, walaupun di lab klinik juga tidak semuanya analis yang mengambil ya. Tapi kalau untuk di lab PA ini memang semuanya terkait mungkin bisa disebut peranalitik ya, tetapi sebenarnya nanti di lab PA peranalitiknya ada sendiri. Terkait dengan peranalitik yang biasanya dilakukan di lab yang lain, terkait dengan pengambilan sampel, maksud saya, itu tidak dilakukan di lab PA oleh analis. Analis nanti masuk di bagian pengolahan preparat dan warna. Sampel sudah siap sedia untuk diolah. Kemudian kalau untuk bacaan hasil itu juga tidak dilakukan oleh analis ya, tapi nanti dilakukan oleh dokter PA. Sekaligus saya kira sama untuk diagnosisnya itu yang melakukan juga dokter PA. Untuk pengambilan sampel di lab PA, kalau misalnya skalanya laboratorium, misalnya menggunakan hewan coba, itu memang kita bisa mengambil ya, sesuai dengan target organ kita. Misalnya terkait penelitian terkait dengan DM, kemudian akan dilihat fungsi ginjalnya, itu bisa kita melakukan proses pembedahan. Kemudian nanti kita tinggal ambil ginjal sebagai target jaringan yang akan kita teliti. Itu bisa, tetapi kalau untuk di sampel rumah sakit ya, sampel rumah sakit itu dokter PA yang melakukan proses pemotongan. Kemudian kalau untuk pengambilan ya nanti kalau misalnya dia dari sampel kanker, dokter bedah ya yang akan mengambil sampelnya. Nanti dibawa ke lab PA, dilakukan proses pemotongan besar atau pemotongan makroskopis atau istilahnya adalah gross anatomy. Itu akan dilakukan oleh dokter PA ataupun residen PA atau mungkin di lab yang lab PA sudah lama, di situ sudah ada analis yang sudah diberikan keterampilan untuk melakukan pemotongan makroskopis, maka bisa juga dilakukan oleh analis, tapi memang untuk ranahnya masih di dokter PA ya, ataupun residen PA. Jadi nanti analis memang langsung kita memperoleh sampel, kemudian kita olah dan selanjutnya kita lakukan proses pewarna. Setelah selesai diwarnai, akan diberikan ke dokter PA. Nah, ini untuk tahap-tahapan ya dari pengolahan preparat jaringan. Setelah kita menerima potongan-potongan dari sampel misalnya kanker rahim, nanti akan diambil oleh dokter ya ataupun residen bagian-bagian yang merepresentasikan, yang bagian-bagian yang dicurigai, ya, nanti sudah dimasukkan di dalam kaset jaringan gitu ya. Kemudian analis tinggal melakukan proses pengolahan jaringan. Nah, untuk pengolahan jaringan itu ada tahap-tahapannya, prosesnya memang agak panjang gitu ya. Paling tidak butuh waktu sekitar 3 hari atau paling cepat kita bisa 2 hari. Untuk apa yang saya sampaikan ini saya sesuaikan dengan yang dilakukan di lab. Ini saya buat menjadi beberapa bagian seperti ini, itu untuk memudahkan mahasiswa sebenarnya, memudahkan mahasiswa untuk memahami step-stepnya ya. Tetapi mungkin nanti kalau dibaca di buku histologi, misalnya dibaca di bukunya Ganprof ataupun di histoteknologi yang dari Kemenkes, mungkin tidak dibagi secara detail seperti ini ya. Ini saya bagi supaya lebih mudah saja, supaya lebih mudah untuk diingat juga. Tahap-tahap pengolahan jaringan itu ada fiksasi, dehidrasi, clearing, impregnasi atau infiltrasi parafin, kemudian ada tahap blocking, sectioning, fixing, kemudian inkubasi.
Untuk tahap impregnasi parafin atau infiltrasi parafin dan blocking ini kadang ada buku yang menyebutkan dia dijadikan menjadi satu, istilahnya menjadi embedding. Jadi embedding. Kemudian istilah lain dari affixing itu nanti mungkin kalau di bukunya Bancroft menyebutkannya adalah floating, atau di rumah sakit juga lebih familiar dengan floating. Nah, di dalam floating itu nanti juga ada istilah lain juga. Nanti di beberapa rumah sakit juga menggunakan istilah fishing, ya, pemancingan. Nanti ini akan saya jelaskan satu-satu, ya. Kita mulai dari tahap fiksasi dahulu. Ya, tahap fiksasi ini merupakan tahap awal, ya, tahap awal dari processing jaringan. Biasanya ini kalau di lab PA ini dimasukkan ke dalam tahap praanalitiknya. Fiksasi ini menjadi penting karena fiksasi ini merupakan faktor yang paling besar yang akan berpengaruh terhadap pewarnaan vitamin atau kualitas jaringan, kualitas preparat vitamin. Nah, fiksasi ini menjadi penting karena memang fiksasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mencegah kerusakan dan kematian dengan cara menghambat terjadinya proses pembusukan dan autolisis. Ini antara tujuan nomor 1 dan nomor 2 ini nanti akan terkait, ya. Yang kedua adalah untuk menjaga struktur dan komponen kimiawi, maksudnya untuk mengawetkan jaringan, sehingga jaringan itu akan semirip mungkin seperti pada saat jaringan itu masih hidup. Jadi pada saat kita melakukan proses pembedahan, misalnya menggunakan hewan coba, jadi pada saat pembedahan si hewan coba belum mati, ya, tapi hanya pingsan saja, kita bius gitu. Kemudian ataupun kondisinya sama pada saat operasi kan pasien hanya dibius saja gitu, tetapi nanti pada saat jaringan yang akan diambil keluar dari tubuh si pasien, atau misalnya kita melakukan penelitian ginjal tadi, kita ambil dari tikus, ya. Setelah kita ambil, itu langsung akan terjadi proses autolisis. Proses kerusakan dan kematian jaringan itu akan langsung terjadi. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita perlu segera melakukan proses fiksasi. Maka tujuan utamanya sebenarnya fiksasi ini adalah untuk pengawetan, ya, dari kata fiksasi itu proses. Nah, untuk jaringan-jaringan di tubuh kita itu kan banyak mengandung air, gitu, ya. Kemudian banyak juga jaringan di dalam tubuh kita itu yang kondisinya lunak. Nah, dari proses fiksasi ini nanti akan membuat jaringan yang tadinya lunak itu akan menjadi keras. Tapi keras di sini bukan artinya nanti keras menjadi seperti batu, ya, tetapi nanti keras di sini untuk memadatkan baut. Ini juga berkaitan tujuan nomor 3 dan 4. Jadi strukturnya nanti akan menjadi padat gitu, ya, sehingga nanti jaringan ini akan mudah untuk diiris tipis. Bayangkan jika kita punya cake, yang satunya itu cake sifon, yang satunya cake bantet gitu, ya. Saya kira akan lebih mudah untuk memotong tipis cake yang bantet tadi daripada cake yang sifon tadi. Walaupun setajam apapun pisau kita gitu, ya. Tetapi kalau strukturnya itu tidak kalau strukturnya tidak kekal gitu, ya. Nah, kalau strukturnya dia tidak kekal gitu, ya, jadi nanti akan susah untuk dipotong. Padahal nanti untuk proses pemotongan itu kita butuh irisan yang sangat tipis sekali. Jadi dari proses fiksasi ini nanti akan membuat jaringan itu nanti supaya lebih mudah untuk diiris tipis, terutama untuk jaringan-jaringan yang sifatnya lunak. Contohnya adalah misalnya otak.
Kemudian untuk tujuan nomor 5 dan 6 ini, itu merupakan tujuan dari fiksasi yang terkait dengan proses pewarnaan. Jadi dengan adanya fiksasi itu akan menyebabkan terjadinya diferensiasi optik, gitu ya, akan mengubah indeks bias komponen dari sel-sel yang akan kita proses, kemudian akan meningkatkan intensitas warna. Jadi nanti akan mengikat bagian reaktif dari jaringan, karena kan nanti proses pewarnaan itu kan akan terjadi proses pengikatan dengan zat warna. Jadi nanti tahap ini apabila tidak sempurna, itu nanti bisa berpengaruh terhadap hasil pewarnaan. Meskipun fiksasi ini merupakan tahap yang sangat krusial, tahap yang sangat penting, gitu ya. Tetapi memang jarang sekali tingkat ketidakberhasilannya, gitu ya. Kecuali memang dari segi kualitas dan faktor-faktor pendukungnya itu tidak diperhatikan dengan benar. Asal faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fiksasi ini kita perhatikan dengan baik, sebenarnya fiksasi itu pasti akan berhasil. Nah, ini untuk metode fiksasi ya. Metode fiksasi kita bisa lakukan secara mekanis maupun secara kimiawi. Untuk mekanis itu bisa dengan cara pembekuan atau freezing fixation ya, bisa dengan cara di boiling atau heat fixation. Jadi di istilahnya mungkin direbus gitu ya, atau dipanaskan. Kemudian bisa juga dengan microwave fixation. Ada beberapa rumah sakit yang masih menggunakan metode mekanis ini dengan microwave fixation. Ini sebenarnya cara mudahnya adalah misalnya kita punya daging, kemudian kita rebus. Ya, sebenarnya itu kan merupakan proses untuk mengawetkan. Daripada dia dalam kondisi mentah, kita diamkan selama beberapa hari, pasti akan terjadi proses pembusukan. Tapi kalau kita istilahnya itu nanti sebenarnya di situ terjadi proses pengawetan. Tetapi karena khusus untuk jaringan ini akan diproses ke berikutnya, memang untuk proses-proses mekanis ini pasti ada efek sampingnya. Gitu ya. Apalagi nanti kalau akan dilanjutkan untuk pewarnaan IHC ya, nanti pasti akan berpengaruh ke jaringan ataupun sel-sel yang akan kita warnai tersebut gitu ya. Ini yang proses berikutnya adalah proses kimiawi yang sampai saat ini banyak dilakukan dan lebih sedikit efek sampingnya daripada yang tahap mekanis. Kita bisa melakukan dengan cara perfusi ya, dan cara imersi atau perendaman. Imersi atau perendaman ini yang paling banyak dilakukan, yang kita lakukan, yang di laboratorium juga banyak dilakukan. Kalau untuk perfusi ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk skala hewan coba ya, karena kalau untuk perfusi ini modelnya adalah dengan memasukkan cairan fiksatif ke dalam tubuh individu. Kalau dalam hal ini sebenarnya kita pakai hewan coba ya, jadi misalnya pakai tikus begitu, tadi kita akan mengambil ginjalnya karena kita ingin melihat bagaimana DM yang menyebabkan nefropatik diabetik gitu ya, misalnya. Kemudian kita akan cek di ginjalnya, kita beri suatu ekstrak tertentu gitu, apakah terjadi proses pemulihan atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa melakukan tahap perfusi untuk proses fiksasinya. Nanti perfusi ini jaringan fiksatif dimasukkan ke dalam jantung tikus gitu, kemudian kita menggantikan darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh diganti dengan cairan fiksatif. Nah, metode perfusi ini memang
akan memberikan hasil yang sangat bagus gitu ya, karena proses kematian sel ataupun kerusakan jaringan itu akan langsung dicegah, gitu. tidak akan sampai terjadi karena kita tidak ada pengambilan organ dari jaringan yang masih hidup, dari individu yang masih hidup. Kalau perfusi ini kan hewan coba kita dus, kemudian langsung kita masukkan cairan fixatif, istilahnya ya diawetkan gitu, diawetkan dalam kondisi si hewan coba ini dia masih hidup. Jadi belum terjadi proses kematian, akhirnya perusakan jaringan itu dapat dihindari. Tapi kan kalau perfusi ini tidak mungkin diterapkan untuk pasien. Yang paling banyak kita gunakan adalah dengan perendaman, dengan metode perendaman ini atau imersi. Ya. Untuk metode yang banyak digunakan, ya selain ini secara mekanis dan kimiawi, sebenarnya untuk metode fiksasi, metode pembuatan jaringan itu kan ada metode selodin, ada metode parafin gitu ya. Ini sebelumnya maaf saya lupa tadi menyampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah untuk yang metode parafin. Metode parafin. Jadi kita menggunakan parafin untuk processing jaringannya. Kemudian ada juga yang istilahnya frozen section, gitu ya, pemotongan beku. Kita menggunakan cryostat. Kemudian ada metode selodin yang sudah jarang dilakukan. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tahap fiksasi. Ada faktor suhu, kemudian penetrasi larutan, dimensi terkait dengan waktu ya, kemudian ini yang paling penting rasio antara volume cairan fiksatif dengan ukuran jaringan yang akan kita processing, kemudian pH. Yang pertama terkait dengan suhu. Suhu itu akan berbanding lurus dengan kecepatan penetrasi. Jadi semakin ditambah suhunya dengan adanya pemanasan, ya, dengan adanya pemanasan atau penambahan suhu, itu sebenarnya akan mempercepat proses penetrasi jaringan fiksatif. Penetrasi ini maksudnya adalah larutan bisa mencapai titik tengah dari jaringan yang kita proses. Jadi proses fiksasinya tidak hanya terjadi di bagian luar dari jaringan, yang misalnya jaringan kita bentuknya segi 4 gitu ya. Proses penetrasi ini artinya adalah jaringan fiksasi itu mampu menembus sampai di titik tengah dari jaringan kita tadi. Jadi tidak hanya di sisinya saja. Nah, dengan adanya pemanasan itu sebenarnya akan mempercepat proses fiksasi, gitu ya. Atau dalam hal ini adalah akan mempercepat proses penetrasi larutan fiksasi ke dalam jaringan. Biasanya suhu yang digunakan itu adalah suhu 45 derajat Celcius atau 65 derajat Celcius. Tetapi sekali lagi kalau untuk UHC memang ini tidak disarankan ya, karena bisa merusak jaringan, nanti akan berakibat di pewarna kita. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penetrasi larutan ya. Jadi tadi bahwa begitu jaringan kita keluarkan dari hewan coba, misalnya untuk penelitian ataupun misalnya jaringan kanker yang dikeluarkan dari pasien, itu kan langsung akan terjadi proses kematian jaringan, kerusakan jaringan, atau proses autolisis itu akan langsung terjadi. Nah, penetrasi larutan di sini maksudnya adalah bahwa larutan fiksatif itu mampu istilahnya mampu mengejar terjadinya autolisis tadi yang langsung terjadi begitu organ kita pisahkan dari jaringan hidupnya, dari individu hidupnya. Jadi proses autolisis itu langsung bisa kita cegah. Jadi lebih cepat larutan fiksatifnya daripada terjadinya proses autolisis. Selain terkait dengan waktu untuk mengejar terjadinya autolisis tadi,
penetrasi larutan ini juga dikaitkan dengan tingkatnya, bagaimana sifat difusinya. Cairan itu mudah, cairan fiksatif ini apakah mudah untuk berdifusi ke dalam jaringan atau tidak. Kemudian bagaimana dengan variasi materi dari jaringan organ yang kita processing. Kemudian yang faktor berikutnya adalah terkait dengan dimensi. Dimensi ini maksudnya adalah waktu optimal dari jaringan yang kita fiksasi ini, yang kita processing ini terfiksasi dengan sempurna. Apakah nanti bervariasi ya waktunya ya. Kalau minimal itu sebenarnya jaringan kita fiksasi minimal adalah 6 jam sampai 8 jam. Tetapi yang biasa kita pakai adalah 12 sampai 24 jam. Nanti sebenarnya kita sesuaikan dengan jenis jaringan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah rasio volume cairan fiksatif terhadap ukuran jaringan. Nah ini akan sangat berpengaruh ya, akan sangat berpengaruh. Kalau misalnya volume larutan fiksatifnya itu kurang, itu bisa menyebabkan proses fiksasi ini tidak sempurna. Untuk konsentrasi larutan perbandingan atau rasio konsentrasi larutan dan kecepatan penetrasi, ini yang menurut buku dari Christian yang Psikosoinologi Kemenkes, rasio antara volume jaringan fiksatif, rasio volume larutan fiksatif dengan ukuran jaringan itu adalah 1:20. Tetapi kalau menurut Bang Prof itu masih 1:10 dan ini yang masih banyak digunakan ya, yang 1:10. Di lab Sitohisto di Unimos, di lab kita itu juga masih menggunakan perbandingan yang 1:20. Jadi misalnya ukuran jaringan kita itu adalah 1x1 milimeter ya atau sentimeter, itu kita larutan fiksatif yang kita gunakan itu volumenya adalah minimal 10 ml supaya proses fiksasi ini bisa sempurna. Tapi memang kalau untuk Christian itu menyarankan 1:2. Untuk faktor yang berikutnya itu adalah pH. pH untuk cairan fiksatif atau larutan fiksatif yang kita gunakan ini sebenarnya pH yang digunakan adalah pH yang ke arah normal, ya, antara 6,8 sampai 7,2. Apabila larutan fiksatif itu terlalu basah, maka nanti akan menyebabkan jaringan kita, sel-sel penyusun jaringan yang kita olah itu akan menjadi bengkak. Sebaliknya, jika larutan fiksatif kita itu terlalu asam, maka bisa menyebabkan jaringan kita itu mengkerut atau bisa terjadi kerusakan fisik. Jadi memang biasanya kalau kita membuat larutan fiksatif ataupun kita sebelum melakukan proses fiksasi ya, kalau larutannya itu bukan yang ready to use, kita bisa lakukan proses pengecekan pH dulu. Kalau misalnya kita menggunakan larutan fiksatif yang sudah ready to use, kita tidak perlu ngecek ya, kecuali kalau itu sudah disimpan agak lama atau sudah dipakai. Jarang sih ya larutan fiksatif kita pakai berulang ya. Misalnya itu sudah disimpan lama, itu bisa kita cek. Kalau sudah ada perubahan pH, nanti bisa kita sesuaikan sebenarnya. Nah ini untuk jenis-jenis larutan fiksatif ya, ada yang simple atau tunggal, kemudian ada yang campuran, compound, atau yang mix. Untuk yang larutan sifatnya tunggal, itu adalah
formaldehid, ini yang paling populer, yang paling banyak digunakan, atau formalin ya, tetapi nanti kita buat tambahan dengan buffer untuk memperoleh pH yang tadi sesuai dengan faktor yang berpengaruh pada larutan fiksatif terhadap jaring. Jadi larutan yang paling banyak digunakan untuk fiksasi itu adalah NPF 10% atau netral buffer formalin 10%. Kalau misalnya kita meracik sendiri, itu biasanya formalin yang dijual di pasaran itu kan yang 35-40 ya kalau tidak salah ya, 35-40%. Itu kita perlu encerkan dengan buffer supaya menjadi netral buffer formalin. Ada rumusnya sebenarnya, tapi nanti jika tertarik nanti bisa dibuka di bukunya Banprofnya. Tapi memang biasanya kalau di rumah sakit banyak menggunakan yang sudah pabrikan, atau misalnya pun meracik sendiri ada bagian yang meracik. Tapi memang masih ada juga beberapa rumah sakit yang meracik sendiri ya. Kita kalau di lab juga sama, kita meracik sendiri. Kita tidak beli larutan NPF yang sudah ready to use. Kita meracik sendiri. Untuk selain NPF itu kita bisa menggunakan aseton, metanol, etanol. Ya, ini banyak dilakukan penelitian juga oleh mahasiswa saya gitu, terkait dengan penggunaan alkohol 10% misalnya, kemudian alkohol 50% digunakan untuk fiksasi, bagaimana hasilnya kemudian dibandingkan dengan yang fiksasi menggunakan NPF 10%. Untuk larutan yang berikutnya itu bisa menggunakan asam pitrat, asam asetat, dan glutaraldehid. Untuk yang campuran atau mix atau yang compound itu banyak sekali ya, nanti bisa dibuka di bukunya Banprof. Untuk resepnya juga di Banprof sudah dituliskan secara detail di sana. Jadi kita bisa menggunakan larutan Bowen, Zenker, Heli, Moller, Carnot, Karnowski, dan lain sebagainya. Dulu pada saat saya kuliah saya masih pakai larutan Bowen ini untuk proses fiksasinya. Belum menggunakan NPF 10%, saat itu di lab saya belum ada NPF 10% gitu, jadi saya masih pakai Bowen. Bowen ini sebenarnya bagus juga, tetapi jika pencucian tidak bersih, Bowen ini bisa meninggalkan sisa-sisa warna kuning gitu, karena Bowen ini sebenarnya kan isinya ada asam pitratnya yang akan meninggalkan sisa warna kuning. Kemudian Bowen juga sudah tidak banyak digunakan karena memang sifatnya yang karsinogenik juga. Untuk yang Zenker, Heli, Moller, Carnot, Karnowski ini saya belum pernah nyoba gitu ya, tetapi biasanya ini untuk tujuan khusus, biasanya untuk tujuan khusus digunakan. Kayak misalnya untuk Bowen itu untuk histokimia ya, pewarnaan khusus. Misalnya untuk pewarnaan jaringan ikat kolagen, akan lebih disarankan kita menggunakan larutan yang Bowen dibandingkan dengan yang NPF 10%. Nah, itu tahap yang pertama ya, yaitu tahap fiksasi. Untuk tahap berikutnya adalah tahap dehidrasi, ya, fiksasi pengawetan. Kemudian yang kedua tahap dehidrasi, D itu mengeluarkan, hidrasi itu air. Berarti di tahap dehidrasi ini kita mengeluarkan air dari jaringan. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk jaringan kita itu kan memang banyak mengandung air ya, hampir kira-kira sekitar 60%-nya kita mengandung air. Jadi kita perlu mengeluarkan air dari dalam jaringan yang kita processing tadi. Kenapa air perlu dikeluarkan? Gitu ya, karena tahap berikutnya kita menggunakan metode parafin ya. Nanti parafin akan kita masukkan. Nah, parafin ini kan sifatnya dia seperti lemak ya, non polar. Sementara air ini polar, jadi nanti pada saat proses berikutnya dia tidak akan bisa masuk. Parafin ini nanti tidak akan bisa masuk ke jaringan. Selain itu juga sebenarnya air itu kan merupakan media pembusukan ya.
Padahal ini kalau jaringan kita buat kita processing gitu ya, biasanya ini akan disimpan lama. Jadi air ini perlu kita keluarkan. Nah, untuk dehidrasi ini kita bisa menggunakan larutan alkohol yang berseri gitu, dengan konsentrasi yang bertingkat. Kalau untuk dehidrasi kita gunakan larutan alkohol mulai dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi secara berseri gitu ya. Kalau di lab TA itu nanti akan terjadi banyak variasi ya, akan terjadi banyak optimasi ya, optimasi terkait dengan lama waktu yang digunakan dari masing-masing tahapan, prosesasi maupun dehidrasi. Kemudian selain waktu juga biasanya ini kan untuk dehidrasi kita menggunakan alkohol bertingkat. Ada yang mulai dari konsentrasi 10, 20, 30, 40, 50 sampai nanti absolut, tetapi ada yang langsung 50, 70, 80 atau 50, 60, 70 sampai absolut. Bahkan kalau di lab kita gitu ya, di lab Sitohisto Unimus itu kita pakai langsung 70, 80, 90, 96 absolut. Nah ini itu optimasi ya, masing-masing lab kemungkinan terkait dengan waktunya, terkait dengan mulai dari konsentrasi berapa itu akan berbeda di antara lab yang satu dengan lab yang lain. Kemudian dari masing-masing seri tadi, misalnya 70, 70-nya apakah akan menggunakan 72 kali? Oke, maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita menggunakan larutan alkohol yang bertingkat yang mulai dari konsentrasi 70 tadi, apakah kita akan 72 kali ataukah 73 kali, kemudian 82 kali, 87 kali, atau cukup semuanya sekali, itu juga sesuai dengan masing-masing lab ya. Pastinya sudah berdasarkan optimasi hasil yang SOP yang ditetapkan di masing-masing lab itu pasti sudah merupakan hasil optimasi, dan itu hasil yang memberikan SOP yang akan memberikan hasil yang terbaik ya. Dan pastinya kalau di rumah sakit ataupun di lab itu kan pasti terkait dengan anggaran gitu ya. Jadi efisiensi waktu dan efisiensi anggaran gitu ya. Jadi biasanya mana yang, kalau misalnya tidak harus mulai dari 10, kita bisa langsung ke 70 ya. Kita bisa langsung mulai dari 70. Gitu ya. Paling banyak digunakan itu adalah alkohol ya, tetapi sebenarnya kita juga bisa menggunakan aseton, propanol, butanol. Paling banyak itu kita pakai metanol ya, dan sebenarnya nanti juga disesuaikan saja, kita bisa menggunakan yang teknis maupun yang satunya teknis itu apa ya Pak, saya jadi lupa ya. Teknis dan PA ya. Nah, ini kenapa saat dehidrasi itu kita perlu menggunakan alkohol mulai dari konsentrasi rendah ke tinggi. Kenapa kok tidak langsung menggunakan konsentrasi tinggi gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya distorsi jaringan istilahnya. Ya. Distorsi jaringan itu ya bisa kerusakan jaringan, atau mungkin istilah lagnya populernya itu supaya jaringan kita tidak kaget. Gitu ya. Bayangkan saja kita memiliki jika jaringan itu langsung kita masukkan ke dalam
alkohol yang langsung absolut, itu kan berarti airnya akan langsung ditarik semuanya, gitu ya. Nah, itu kan akan terjadi, bisa menyebabkan pengarutan ataupun kerusakan jaringan, gitu ya. Nah, bandingkan jika kita secara berseri, jadi air itu dikeluarkan sedikit demi sedikit, itu kan akan mencegah terjadinya kerusakan jaringan atau distorsi jaringan tadi. Nah, setelah kita lakukan tahap dehidrasi, kita akan melakukan tahap clearing. Clearing ini sebenarnya merupakan tahap perantara antara tahap dehidrasi dengan tahap berikutnya, yaitu impregnasi atau infiltrasi parafin. Ya. Selain clearing ini nanti akan menghilangkan alkohol dari dalam jaringan, ya, supaya nanti si media infiltrasi itu bisa masuk ke dalam jaringan, gitu ya. Clearing ini sebenarnya juga fungsinya itu membuat jaringan, nanti hasil dari clearing itu jaringan akan berwarna, jaringan akan menjadi transparan, jernih transparan, sebenarnya begitu. Buat si jaringan ini menjadi bening dan bisa ditembus oleh cahaya. Nah, larutan-larutan yang digunakan untuk clearing itu biasanya larutan-larutan yang dia bisa menjembatani jaringan dari yang tadi alkohol, kemudian dia bisa melarutkan si media untuk infiltrasi. Dalam hal ini adalah parafin. Parafin itu kan dia akan larut di dalam silau misalnya. Itu kita bisa menggunakan silau pada tahap clearing. Tapi selain silau atau silen, kita sebenarnya juga bisa menggunakan toluol atau toluen atau kloroform. Ya, tetapi memang sampai saat ini banyak yang menggunakan silau karena silau ini memang yang paling banyak tersedia gitu ya daripada toluol dan kloroform, dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan toluol dan kloroform. Meskipun si silau ini juga dia masih bisa menyebabkan kerugian untuk tubuh analis yang melakukan processing jaringan. Gitu ya. Makanya memang untuk silau ini sebenarnya kita pemakaiannya kita menggunakan semacam lemari asam ya, atau bukan lemari asam ya, exhaust gitu ya. Kita menggunakan exhaust, sebaiknya kita menggunakan exhaust supaya dia kan sifatnya akan mudah menguap juga. Pada saat kita processing jaringan menggunakan silau itu secara tidak langsung sebenarnya kita bisa menghirup gitu ya. Makanya sebenarnya untuk penggunaan silau ini kita bisa menggunakan exhaust. Sebaiknya dilakukan di exhaust. Selain bahan-bahan yang kimia ini, sebenarnya banyak penelitian juga clearing itu menggunakan bahan-bahan. Di bukunya Van Prof itu disampaikan salah satunya bisa menggunakan limonen. Ya, limonen ini dia merupakan salah satu kandungan yang ada di jeruk. Dia memiliki sifat seperti silau sehingga bisa digunakan untuk tahap clearing. Kemudian bisa juga minyak dari cedarwood, gitu ya. Cuma ini memang tidak ada di Indonesia. Mahasiswa saya banyak melakukan penelitian menggunakan bahan alam, ada yang menggunakan minyak kemiri, minyak canola, kemudian menggunakan minyak sawit, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Meskipun memang tidak semuanya menunjukkan hasil yang baik dengan silau. Dan kalau untuk di skala laboratorium di rumah sakit memang belum diterapkan ya penggunaan bahan alam ini. Karena biasanya kalau bahan alam ini waktunya akan lebih lama daripada kita menggunakan silau. Sekali lagi kalau di rumah sakit kan biasanya efisiensi waktu juga akan menjadi berbeda. Nah, dengan adanya tahap impregnasi ini kita akan melakukan penyusupan si parafin ke dalam jaringan tadi supaya strukturnya itu solid, supaya mengeras. Kenapa? Supaya nanti mudah untuk dilakukan proses pemotongan menggunakan
proton. Untuk pemekarannya itu butuh yang. Nah, impregnasi ini juga sebenarnya tahap ini juga merupakan untuk penataan itu memiliki angka terus. Tapi saya kemarin mendapatkan informasi bahwa untuk di Indonesia itu paling banyak itu yang memiliki titik leleh 50 derajat ke atas. Nah, kalau di lab yang kita gunakan di lab itu kita pakai Paraplas ya, yang dari, maaf saya sebut merek, dari Leica, itu memiliki titik leleh 56 derajat Celcius. Jadi pada suhu 56 parafin itu sudah meleleh. Parafin ini kan dalam suhu ruang dia akan memadat ya atau mengeras. Parafin ini sebenarnya sama dengan lilin yang kita gunakan misalnya kalau saat lampu mati itu atau pas untuk ulang tahun gitu ya. Tetapi itu memang kualitasnya sudah berbeda ya. Kalau ini yang masih murni, itu kan di suhu ruang dia akan mengeras. Gitu. Kalau kita panaskan baru bisa meleleh. Untuk titik leleh yang digunakan, titik leleh dari parafin yang biasa digunakan untuk prosesing jaringan, terutama di tahap infiltrasi, itu adalah yang memiliki titik leleh 47 sampai 64 derajat Celcius. Dari pre-ring, impregnasi atau infiltrasi bisa lakukan jaringan yang sudah jaringan yang akan kita processing gitu ya. Atau sebenarnya kita harus sampai impregnasi ini dengan menggunakan mesin. Alatnya itu adalah tissue processor. Prosesnya namanya processing gitu ya, atau processing jaringan itu kita bisa lakukan secara manual, tetapi kita bisa juga lakukan menggunakan alat. Ini di lab kita juga sudah punya, tetapi memang yang kita punya bukan yang ini menunjukkan untuk gambar yang kita punya. Kalau yang kita punya ini hanya untuk infiltrasi parafin itu hanya 2. Kita hanya ada, ini istilahnya chamber ya, kita hanya ada yang 12 chamber saja. 12 chamber saja. Tahap fiksasi sebenarnya bisa langsung dilakukan di sini, bisa juga sebenarnya secara tinggal di mesin ini saja atau kemudian ini bisa kita clearing infiltrasi parafin. Ini memang untuk chamber parafin berbeda, untuk parafin butuh pemanasan. Kalau yang lainnya ini memang dilakukan pemanasannya di suhu ruangan saja. Lakukan tahap blocking atau pengecoran atau penanaman jaringan. Nah, untuk di rumah sakit memang banyak yang menggunakan alat ini. Ya, alat ini namanya adalah embedding station. Kalau di lab kita memang belum punya, kita baru punya yang modifikasi dari water bath gitu ya, kemudian disetting sehingga ada yang terbukti dari Magicom, kemudian ditambahkan dengan termostat dan ada perannya gitu ya untuk mengalirkan nanti parafin yang sudah cair. Kalau untuk
embedding station ini kan dia ada bagian panas ya, di sini ada bagian panas, kita meletakkan jaringan yang sudah selesai di infiltrasi parafin di sini, kemudian di sini kita memasukkan parafinnya ya, masuk di parafin akan ini ada keran untuk mengeluarkan tempat untuk meletakkan cetakan nanti kalau sudah selesai kita bisa letakkan di bagian dingin. Ini yang satu set, tapi ternyata kalau untuk dari yang pabrikan yang lain itu ada yang terpisah sendiri-sendirinya. Ini namanya ini adalah basement. Nanti kita akan di dalam wadah ini ya, nah ukurannya bisa sesuaikan jaringan yang akan kita blok gitu. Tapi kalau yang di lab kita ini yang lebar, kemudian ada yang agak lebar. Kita punya yang model 2 ini, tetapi sebenarnya punya kita lebih cekung lagi. Jadi nanti parafinnya akan lebih tebal daripada ini. Kalau yang ini kan lebih tipis. Nah, pada saat proses kita nanti basement atau cetakan tadi kita letakkan di sini, dia panas gitu. Ini ada dengan busi. Pada saat jadi nanti permintaan dari dokter apakah potongannya melintang atau memanjang atau itu nanti kita lakukan orientasi di sini, terutama untuk jaringan-jaringan yang berupa saluran. Kita akan kita potongan memanjang ataukah potongan yang ya membujur berarti akan saja, tetapi kalau kita butuh potongan melintang yang kita butuh semua strukturnya itu ya dari jaringan ini, saluran ini, maka kita letakkan si jaringan ini dalam posisi begini. Nanti kita bisa masukkan dulu sedikit parafin, kemudian kita letakkan, dalam hal ini usus ya, kita letakkan usus, kemudian kita berdirikan menggunakan pinset gitu sampai dia agak bagian bawahnya nanti agak memadat ya, berarti nanti diangkat dari sini karena kalau di sini panas ya, nanti dia akan tetap mencair, kita agak angkat sedikit gitu supaya dia agak mengeras, nanti baru kita tambahkan sampai full. Nah, ini untuk proses jaringan, mohon maaf ya, sebenarnya harusnya saya tunjukkan ini di awal tadi. Ini kaset jaringan ya namanya ya, kaset jaringan. Untuk
mohon maaf kita lanjutkan ya. Tadi dari ya saat kita embedding itu nanti akan terbentuk blok seperti ini ya. Jadi nanti dashboard ini setelah kita masukkan jaringan kemudian kita tambahkan asetnya yang tadi ya, jaringan yang tadi, kemudian kita diamkan, boleh disuruh kalau memang mau, biasanya kalau di rumah sakit hari itu juga akan dipotong, maka kita masukkan ke dalam freezer ya, bisa yang freezer suhu 4 derajat ataupun yang sampai minus 20 gitu. Nah, kalau yang gratis 5 sampai 10 menit saja atau 5 sampai 15 menit. Nanti kalau sudah beku, sudah padat, kita bisa keluarkan gitu. Kemudian nanti akan menjadi blok jaringan seperti itu. Nanti kalau sudah di blok jaringan, lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu sectioning atau tahap pemotongan. Nah, untuk pemotongan blok kita menggunakan alat namanya mikrotom gitu ya. Mikrotom itu ada yang jenisnya mikrotom putar, itu ada juga yang modelnya sliding gitu ya. Ini untuk gambar mikrotom sliding, saya belum pernah menggunakan untuk yang sliding. Yang saya gunakan itu adalah yang rotari, ini yang kuliah masih pakai yang model seperti ini. Kalau untuk yang di lab kita sekarang sudah menggunakan yang bagus ini. Kalau yang masih tidak yang ini kita pakai pisau yang sekali ya, pakai dia bentuknya tipis, jam, bentuknya mirip seperti cutter gitu ya, cutter yang kecil gitu. Nanti pisaunya dipasang di sini. Dan memang ini lebih menggunakan yang pisau seperti pisau dapur itu ya, lebih enak yang ini. Kita lebih mudah untuk menggunakan yang pisau yang sekali pakai. Untuk mikro ini ada bagian tuasnya yang digunakan untuk memutar ya. Nanti untuk blok jaringannya itu nanti kita pasang di sini. Kita pasang di sini, nanti di sini ada pisaunya yang untuk memotong. Kemudian di sini nanti ada ukuran untuk berapa sih potongan ketebalan dari pita jaringan yang akan kita potong. Dan ini ada tuas-tuas untuk pengaturan yang lain ya. Nah, untuk pemotongan itu biasanya yang digunakan kita itu yang 2 sampai 5 mikrometer, tetapi kalau kita bisa ukuran 7 sampai 10 mikron. Kalau untuk jaringan biasa kita biasa menggunakan 2 sampai 5 mikron. Bahkan kalau di rumah sakit ternyata untuk jaringan yang ginjal gitu ya, ginjal itu bisa sampai 1 mikron. Bisa tipis, semakin tipis ukuran jaringan, tebal kita jaringan semakin tipis itu akan semakin menantang gitu ya, semakin susah untuk membuat pita jaringan nanti yang utuh itu. Nah, untuk proses pemotongan ini sebenarnya yang bagus itu diperoleh pita jaringan yang seperti ini, tidak ada lipatan, tidak ada gulungan. Ini blok jaringannya untuk bisa diperoleh pita jaringan yang
tidak menggulung ini harus dalam kondisi yang dingin. Harus dalam kondisi yang dingin. Nanti biasanya kalau sudah mulai dia kembali ke suhu ruangan itu bisa gitu. Dan untuk pisaunya ini juga nanti akan bisa berpengaruh ya. Pisau ini nanti akan berpengaruh. Kalau misalnya dia sudah tidak, kalau tajamnya sih masih ya, tetapi biasanya ada gerigi-gerigi yang disebabkan karena ini kan biasanya kita untuk membersihkan kita menggunakan kuas ya. Kalau salah arah menggerakkan kuas itu yang seharusnya naik tapi malah turun, ini biasanya bisa menyebabkan pisaunya ini bergerigi, nanti akhirnya kita bisa tidak seperti ini, bisa pecah gitu, di bagian tertentu, tergantung di mana si pisaunya itu terdapat gerigi tadi. Tapi selain disebabkan karena pisau, sebenarnya nanti kualitas bloknya itu juga akan berpengaruh terhadap pita jaringan yang kita peroleh. Nah, untuk tahap berikutnya setelah kita memperoleh pita jaringan tadi, kita akan melakukan tahap affixing atau istilah lainnya itu adalah floating ya. Di buku Bancroft itu disebutkan istilahnya adalah floating, atau jadi rumah sakit penempelan pita jaringan pada objek gelas. Nah, objek gelas yang kita gunakan itu tetapi biasanya perekat yang biasa digunakan itu adalah yang Mayer albumin ini bisa dibuat dari gliserol dan putih telur, atau kita bisa beli yang ready to use saja. Untuk proses affixing ini tadi di titik prosesnya suhu yang digunakan ini di bawah titik leleh Recording in progress. Tujuan kita meletakkan di dalam water bed dengan suhu 40 derajat Celcius. Jika tadi gulung atau melipat, nanti dia bisa merentang. Katanya di sini dia bisa merentang. Ditunggu 5-10 menit. Kemudian objek istilahnya di rumah sakit water bed ini disebut dengan fishing tadi ya, atau memancing tadi. Ada juga di rumah sakit yang tidak hanya menggunakan water gas 40 ya, tetapi diletakkan dulu di air dingin ya, kemudian baru dipindahkan ke water bed supaya memang lebih maksimal proses kerentangan jaringan. Kalau di lab kita hanya menggunakan yang water bed saja yang suhu 40 derajat ini. Sudah agak kering, baru kita lakukan tahap inkubasi. Mungkin tahap inkubasi ini tidak disebutkan di buku ya, tapi ini saya sampaikan supaya lebih lebih ingat saja tahapnya.
Recording in progress. tahap inkubasi tadi ini untuk menghilangkan parafin yang ada di sekitar jaringan-jaringan. Untuk proses inkubasi itu kita bisa menggunakan oven, ini memang yang kita gunakan di kampus ya. Tetapi ada juga yang menggunakan hot plate gitu ya. Selain hot plate ada juga yang menggunakan slide warmer ataupun slide dryer. Ini sama saja sebenarnya fungsinya ya. Kalau kita memang hanya menggunakan yang pakai oven. Jadi kita masukkan oven ini kita setting di suhu 60 derajat biasanya ya. Jadi melebihi titik leleh parafin yang kita gunakan. Karena tujuannya kan juga untuk menghilangkan parafin yang ada di sekitarnya. 5-10 menit atau bisa sampai 15 menit ya. Kemudian kalau sudah baru kita bisa lakukan tahap pewarnaan jaringan. Misalnya kalau untuk pewarnaan rutin ya kita pakai hematoxylin eosin. Kalau misalnya untuk proses IHC ya berarti kita bisa langsung lakukan tahap parafinisasi ya. Proses penghilangan parafin yang ya, di parafinisasi kita menghilangkan parafin yang tadi kita masukkan pada saat proses infiltrasi parafin. Ataupun kita masukkan ke dalam itu adalah proses pengeluaran parafin, parafinisasi ke parafin ya. Nah, di parafinisasi ini kita menggunakan larutan-larutan yang atau cairan-cairan yang bisa melarutkan parafin. Paling banyak sampai saat ini yang digunakan adalah silon. Tahap parafinisasi ini larutan yang digunakan sama seperti larutan-larutan yang digunakan pada saat clearing. Sebenarnya kita juga bisa pakai toluol, bisa juga pakai kloroform. Tapi memang sampai saat ini yang memberikan hasil yang paling baik itu adalah silol ya, yang lebih mudah untuk diperoleh juga dan yang lebih sedikit memberikan resiko kesehatan, membahayakan kesehatan analis gitu ya. Untuk diparafinisasi ini juga dia merupakan tahap yang penting ya, atau yang krusial gitu, karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil pewarnaan gitu ya. Kalau misalnya proses pengeluaran parafinnya tidak sempurna dari dalam jaringan, maka nanti pada saat pewarnaan, baik itu pewarnaan rutin maupun nanti untuk IHC gitu ya, pewarnaan rutin kita pakai hematoxylin eosin. Hematoxylin itu kan dia pelarutnya air ya, pelarutnya air, dia pewarna alam, sifatnya basah ya. Nah, kalau misalnya ataupun di IHC sama kan kita pakai counter stain ya untuk pewarnaan intisel. Nanti di tahap hampir terakhir itu kan kita masukkan ke dalam hematoxylin ya, kita cat dengan hematoxylin. Tapi kalau parafinnya tidak hilang semuanya, nanti tidak akan bisa masuk di hematoxylin ini. Dia tidak akan bisa mewarnai bagian inti sel dari jaringan yang kita buat. Nah, ini kalau untuk proses pewarnaan, saya kira tidak, pewarnaan rutin saya kira tidak perlu saya jelaskan ya. Yang paling penting adalah tahap processing jaringannya. Jadi memang butuh waktu yang agak lama, bisa 2-3 hari untuk jaringan. Tetapi kalau untuk sampel sitologi, baik itu yang berupa ya, sampel
ginekolog dari apa namanya pap smear ya, ataupun dari sampel cairan seperti cairan bawah, cairan otak, urin, kemudian bisa asitas dan lain sebagainya, dan sampel yang berasal dari AJH atau NFAB atau aspirat AJH atau aspirat NAB, needle aspiration biopsy atau aspirasi jarum halus, itu memang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses ini. Bahkan kalau untuk pap smear ataupun yang dari aspirat AJH, kita analis sudah memperoleh sampel dalam bentuk preparat. Kita hanya langsung lakukan tahap fiksasi, kemudian langsung pewarnaan. Kalau untuk yang sampel-sampel jaringan, memang kita perlu lakukan tahap sentrifugasi ya, tetapi itu juga tidak terlalu lama karena hampir mirip seperti pemeriksaan sedimen urin ya. Kita sentrifugasi, kita ambil bagian bawah endapan, kita sisakan berapa kali ini, kemudian kita ambil, kemudian baru kita smear, kita hapus gitu ya di dalam objek gelas. Kemudian baru kita lakukan tahap fiksasi ya. Fiksasi kita kalau untuk fiksasi sampel sitologi itu memang berbeda dengan jaringan ya. Fiksasi ya memang menggunakan etanol atau alkohol yang 90. Nanti tergantung sampelnya dan tergantung metode fiksasi apa yang akan kita gunakan. Dan tergantung juga pewarnaannya, jenis pewarnaannya. Kalau untuk pewarnaan rutin sampel sitologi itu kan Papanicolo ya, tetapi bisa juga menggunakan Giemsa ataupun modifikasi dari Giemsa yaitu Tivquid. Ya, istilahnya kayak ada peritilan-peritilan ya kalau bahasa Jawa ya. Ada kayak butiran-butiran itu ya. Nah, itu tidak kita ambil bagian endapan kemudian kita smear, tetapi kita bisa lakukan block cell. Nah, kalau block cell itu tahapannya sama seperti jaringan. Kita mulai dari tahap fiksasi, kemudian tahap dehidrasi, clearing, infiltrasi parafin, sampai blocking. Kemudian sampai sectioning, sampai fixing, ya. Kemudian baru misalnya kalau mau diwarnai di proses IHC ya baru masuk ke IHC. Kalau untuk pewarnaan rutin ya berarti kita lakukan parafin. Kalau untuk yang model potong beku itu memang pakai krios. Kan ya suhunya minus 40 derajat gitu kan. Ada alatnya tersendiri begitu. Ini biasa digunakan apabila si pasien ada di meja operasi. Kemudian untuk teknik potong beku ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk pengecatan khusus gitu ya, yaitu untuk pengecatan lemak, misalnya pakai oil red oil. Karena kalau pengecatan lemak menggunakan metode parafin, ini processing jaringan. Mungkin itu yang bisa saya